putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk menjadi, untuk datang ke sana. Saya tidak apa ini putusan, saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang patut. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat, datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa rambut tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Dia saja yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Scan aslinya dari ketika mana saya dia melihat scan itu itu? saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah. Dan yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya.
Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya. Jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu dari Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. dari gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soeharto? Embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli yang sana? kompeten. Apalagi kalau bisa yang Prof, ya. tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang. Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi. Enggak. Di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Ya, apa-apa. memang bukan asli kan scanning. Iya bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu, karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Asli just scanning. Persis saya. Kan bilang scanning Betul saya. itu. Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggapan. Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Ya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Udah habis waktunya, udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. dan luar Oke, biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus ijitu Juvenes
Sulus artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. Satu, ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, presiden 25. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus-menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum saya membahas isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, baru-baru ini kita semua dikejutkan oleh tayangan yang sangat menarik dan memicu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Apalagi kalau bukan soal polemik hukum, isu keahlian ijazah, hingga pertemuan mendadak yang memicu sebagai spekulasi. Mari kita bedah satu persatu isu panas hari ini. 1. Ketegangan di ruang sidang dan isu ijazah. Di awal video, kita disuguhkan ketegangan yang luar biasa di persidangan. Terjadi perdebatan sengit mengenai integritas penegak hukum dan tuntunan agar rasa keadilan benar-benar ditegakkan menggunakan hati nurani, bukan sekadar teks undang-undang. Lebih jauh, perdebatan beralih ke masalah klasik yang kembali mencuat, keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Diskusi dalam cuplikan tersebut mempertanyakan mengapa bukti fisik ijazah asli terasa begitu sulit untuk diperlihatkan ke publik secara transparan. Muncul analisis menggunakan algoritma tertentu yang menduga adanya perbedaan antara dokumen yang diunggah ke publik berkas di KPU dengan dokumen yang ditunjukkan saat gelar perkara khusus. Isu ini dinilai publik bagaikan awan gelap yang terus-menerus coba ditutupi. Kedua, pertemuan rahasia 2 jam Jokowi dan Prabowo. Sobat Politik, isu yang tak kalah menggemparkan adalah bocornya informasi mengenai pertemuan mendadak antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Pak Prabowo. Berdasarkan informasi dari ajudan, pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Pertemuan yang hanya dihadiri oleh mereka berdua ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Mengapa dilakukan secara mendadak? Banyak netizen yang beranggapan bahwa pertemuan ini terjadi karena situasi Pak Jokowi yang mulai terdesak oleh berbagai tuntunan publik agar beliau diadili. Publik bertanya-tanya, apakah Pak Jokowi sedang mencari perlindungan politik ataukah ada agenda rahasia yang sedang mereka bicarakan? Yang ketiga, suara netizen. Ujian ketegasan Presiden Prabowo. Melihat fenomena ini, gelombang komentar dari para netizen pun tak terbendung. Banyak yang mengingatkan dan meminta agar Prabowo tetap berdiri teguh bersama rakyat. Netizen berharap Pak Prabowo tetap menjadi pemimpin yang bijak, jujur, tegas, dan tidak ikut campur atau tunduk pada intervensi politik masa lalu. Jika ada pelanggaran hukum atau indikasi korupsi di masa lalu, biarkan lembaga hukum seperti KPK yang menghasutnya secara
independen demi besarnya bangsa ini. Sobat politik, polemik ini memang pelik. Di satu sisi, pengusutan yang tuntas dan jujur dianggap sebagai barometer penegakan hukum kita. Namun di sisi lain, kita juga tetap harus tenang dan bijak agar isu-isu seperti ini tidak memecah belah persatuan bangsa Republik Indonesia. Nah, teman-teman, mari kita mari kita melihat berbagai pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Nah, teman kita susah memberikan tanggapannya. Ayo Bapak Jaksa, tunjukkan kebenaran dan kejujuran demi negeri yang adil dan makmur. Nah, teman kita Hadiat juga memberikan tanggapannya. Semoga jaksa jujur, dilindungi Allah, menimpa para pembohong. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Hial memberikan tanggapannya. Ini baru Pak Hakim yang amanah, tugasnya tidak main-main. Mata Pak, tegaskan keadilan dan kejujuran. Nah, teman kita juga Ferry juga memberikan tanggapannya. Hakim didukung oleh rakyat Indonesia. Nah, teman kita Halal juga memberikan tanggapannya. Wahai jaksa, hakim rakyat, menti keadilan, kejujuran, ketegasan. Nah, juga teman kita Samsul juga memberikan tanggapannya. Selama si Jack tidak mau hadir di persidangan, kegaduhan makin berlarut dan tidak ada hentinya. Nah, teman kita Sugiana juga memberikan tanggapannya. Jokowi harus dijemput paksa, hakim harus tegas, jangan takut sama Jokowi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Solvit juga memberikan tanggapannya. Adili Jokowi, Pak. Hakim supaya rakyat Indonesia jangan buat gaduh. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Roy juga memberikan tanggapannya. Tuntut segala keadilan tanpa tidak Indonesia akan hancur. Nah, teman kita Tarsha juga memberikan tanggapannya. Lindungilah hakim yang amanah ini, biar keadilan dan kebenaran terungkap. Rakyat Indonesia sudah lelah frustasi menghadapi kedoliman penguasa-penguasa yang tidak amanah dan rakus. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Abi juga memberikan tanggapannya. Kelompok yang merasa tidak berdosa yang selalu merasa benar, ya ampun, bagaimana cara bertobatnya? Miris sekali. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Hasmo juga memberikan tanggapannya. Ini sebuah termul menghalangi proses hukum. Nah, teman-teman, kita lanjut. Juga teman kita Lewada juga memberikan tanggapannya. Demikian pula para penegak hukum, bila yang tidak ada menegaskan kebenaran, juga semoga segera dikutuk oleh Allah. Nah, teman kita Nora juga memberikan tanggapannya. Inilah manusia yang rela menanggung malu di dunia dan rela menanggung dosa akhirat. Semoga para pejuang kebenaran selalu dilindungi Tuhan. Ya, teman kita Yono juga memberikan tanggapannya. Andi Aswan termul ini asli pencilat Jokowi. Ngotot nggak punya malu. Pikiran Andi yang penting dapat uang. Nah, teman kita Ana juga memberikan tanggapannya. Tegaskan kebenaran sebelum negeri ini luluh lantah dengan koruptor dan mafia-mafia. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Heru juga memberikan tanggapannya. Mantan hakim harus tegas segera hadirkan, bukan perwakilan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Maruk juga memberikan tanggapannya. Semoga Pak Hakim yang jujur dan amanah, Allah akan selalu menjaga orang yang jujur. Bravo Pak Hakim. Nah, teman kita Amsar juga memberikan tanggapannya. Kalau hakim semuanya kayak gini, Indonesia aman dari mafia hukum. Semoga hakim kayak gini diberi kesehatan oleh Tuhan. Nah, teman kita Ati juga memberikan tanggapannya. Aduh Pak Kandi, kita hidup di dunia hanya sementara. Di akhirat kita akan menerima imbalan perbuatan kita di dunia beribu-ribu tahun. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Jangan lupa saksikan video yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.